Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 122 dan 123. Yang dalam ayat tersebut diceritakan tentang ahlul kitab dan dijelaskan juga tentang keingkaran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan tafsir kita pada surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtada Ibrahim rabbuhu bikalimatin فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. Sadaqallahu. Ayat ini secara umum menerangkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang Nabi Ibrahim ini kita tahu merupakan nenek moyang dari orang-orang Yahudi. Kalau pada ayat sebelumnya sudah saya sampaikan berbicara tentang ahlul kitab, yang mereka ini adalah Bani Israel, dan menjelaskan bagaimana mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat yang kita akan bahas ini sekali lagi menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang dari Bani Israel, baik dari komunitas Yahudi maupun komunitas Nasrani, dan juga menerangkan tentang orang-orang musyrik Mekah. Kalau kita lihat ayat ini dimulai dengan huruf waw. Huruf waw sekali lagi saya sering ulang dalam ayat ini merupakan sebagai pemanis dalam sebuah kalimat atau disebut dengan wawul ibtida, waw yang ada di permulaan atau yang ada di awal kalimat yang terputus dengan kalimat sebelumnya. Dalam ilmu nahu disebut dengan wawu isti'naf atau disebut wawu ibtida. Wa id, kata id ini dalam bahasa Arab itu adalah kalimat penerang atau kata keterangan. Dalam bahasa Arab disebut dengan zarfuz zaman, yang fungsinya adalah menunjukkan waktu atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Itu pakai is. Wa iz qala rabbuka lil malaika. Itu is itu menceritakan tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Tujuannya apa? Mengingatkan kita. Tujuannya menceritakan tentang satu peristiwa. Maka kalau ada ayat dimulai dengan id, nanti Bapak bisa cek kalau lagi baca Quran, banyak tuh wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pakai is, banyak lagi tuh.
itu pada dasarnya tujuan utamanya, fungsinya adalah untuk ngingatin kita. Sekaligus menceritakan tentang peristiwa besar dan penting yang terjadi di masa lalu, seakan-akan mengingatkan kita, membuka kembali lembaran sejarah, memutar kembali rekaman peristiwa di hadapan kita. Diingatin kita. Di dalam bahasa Arab itu ada dua kata, ada iz, ada ida. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada iz, ada ida. Kalau iz itu terkait dengan waktu lampau, kalau ida terkait dengan waktu yang akan datang. Belum terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang. Berarti terjadi belum? Belum. Itu pakai ida. Kalau id sudah terjadi. Ayat Al-Quran ini menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? I'tibar. Ngambil ibrah, pelajaran dari peristiwa tersebut. Kenapa? Karena peristiwa ini penting dan besar. Apa yang ingin diceritakan Allah? Kata Allah, ingatlah ketika, tuh kalau diartikan gitu, wa'iz, ingatlah ketika. Ketika apa? Ibtala. Kata ibtala itu dari bahasa Arab, diambil dari kata ba, lam, waw, yang artinya menguji, yang artinya mencoba, mengetes. Itu ibtala. Kata bendanya ibtila. Dari kata ini nanti muncul kata balaun. Bala bencana. Kita pakai itu. Istilah itu diambil dari bahasa Arab. Bala bencana. Apa itu bala? Cobaan. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kata Allah, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian, fitnah. Itu menggunakan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dari kata ini nanti muncul kata balaun. Yang bala itu dalam bahasa Arab artinya cobaan atau ujian, bisa bermakna positif yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala disebut dengan bala. Ada balaun azim. Itu bisa nikmat. Tapi juga bisa negatif, musibah. Sesuatu yang tidak kita suka itu negatif. Tapi dalam orang muslim semuanya itu positif. Orang muslim itu enggak ada yang negatif, positif. Kalau ditimpa, diberikan kenikmatan oleh Allah, rizki yang melimpah, dia bersyukur. Itu kebaikan buat dia. Kalau diberikan musibah, penderitaan, dia bersabar. Maka itu adalah baik buat dia. Maka Nabi mengatakan, ajaban di amril mukmin. Orang mukmin itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Semuanya jadi baik oleh dia. Semuanya jadi positif. Semuanya bernilai pahala. Yang penting bagaimana kita nyikapi apa yang terjadi pada kita. Jadi jangan anggap, kayaknya Allah nggak suka sama gue nih. Gue dikasih ujian mulu. Justru ketika dikasih ujian, Anda sabar, itu adalah kebaikan. Yang kedua, dari kata ini muncul kata baliyah. Baliyah. Pertama balaun, yang kedua baliyah. Baliyah itu apa bedanya dengan bala? Kalau baliyah musibahnya besar. Bencana yang sangat besar, itu baliyah. Tapi kalau musibah biasa, nikmat termasuk, itu bala. Balaun azim. Dan di dalam bahasa Arab, kata ibtila itu tidak selalu negatif. Kenapa tidak selalu negatif? Karena ibtala itu adalah proses untuk menguji, untuk mengetahui kualitas, mengetahui ketahanan, mengetahui ketangguhan dan kesungguhan serta iman seorang. Makanya orang gak mungkin naik kelas kalau nggak ada ujian. Betul nggak Pak? Dia mau naik kelas diuji nggak tuh?
Diuji. Nggak mungkin jadi orang mukmin yang baik kalau nggak diuji oleh Allah. Makanya Allah mengatakan jangan kalian mengira orang mukmin itu hidupnya enak-enak aja, diuji. Kalau dia lulus ujian, Allah angkat derajatnya. Tapi kalau dia tidak lulus ujian, Allah akan hinakan dia. Itu bahasa ujian. Maka kalau Anda ingin menjadi orang hebat, diuji dulu tuh. Sebagaimana Allah menguji Ibrahim. Diuji, kira-kira benar enggak apa yang dia sampaikan. Anda mengaku beriman, saya orang beriman, saya orang muslim. Kira-kira kalau diuji, kuat enggak? Kalau enggak kuat, jangan ngaku orang beriman. Iman Anda masih tanda tanya itu. Emas, untuk mengetahui dia 24 karat diuji enggak? Diuji dulu, dites kualitasnya. Pemimpin untuk mengetahui dia hebat atau tidak diuji. Makanya ada rekam jejak. Apa? Fit and proper test. Makanya kalau ada orang yang tidak melalui tahapan-tahapan itu jadi pemimpin, berantakan negara kita. Kenapa? Enggak melalui tahapan-tahapan itu. Enggak melalui pengalaman-pengalaman ujian. Harusnya dari bawah dulu naik ke atas. Baru yang disebut dengan Anda sudah teruji kepemimpinannya. Baru jadi imam. Nanti disebutkan imam sini. Wa idzibtala Ibrahim, siapa yang diuji? Nabi Ibrahim. Yang uji siapa? Rabbuhu, Tuhannya. Berarti Nabi Ibrahim enggak enak aja hidupnya, enggak santai. Dia diuji. Sampai nanti jadi imam. Sampai jadi Khalilullah, kekasih Allah. Sampai menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Anda kalau ingin seperti Nabi Ibrahim, ujian dulu. Dan Anda nggak akan mampu ngikutin Nabi Ibrahim. Ujiannya berat, Pak. Nanti kita cerita. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu adalah anak dari Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falik bin Abir bin Shalih bin Arabsyad bin Sam bin Nuh. Berarti anaknya siapa tuh? Keturunannya siapa? Nabi Nuh. Dari Sam. Nabi Nuh, setelah baru Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Adam. Nah, beliau ini karena lulus berbagai macam ujian yang nanti kita akan ceritakan apa ujiannya, beliau dapat gelar. Bapak S1 ngambil prodi ilmu hukum. Diuji nanti pas ujian skripsi, sudah selesai mata kuliahnya ini diuji. Dapat gelar enggak? Dapat gelar enggak, Pak? Apa gelarnya? Sarjana hukum. Berarti Anda diakui memiliki pengetahuan tentang hukum. Diberikan gelar. Nabi Ibrahim dapat gelar juga, tapi gelarnya melebihi sarjana hukum, melebihi magister hukum, melebihi dokter dalam bidang hukum. Apa? Kekasih Allah. Ada nggak di sini orang diuji nanti kemudian dapat gelar kekasih Allah? Ada nggak, Pak? Atau waliullah? Nggak ada tuh. Orang kalau dapat gelar kekasih Allah, enak banget nggak, Pak? Kita kalau dapat kekasih orang yang cantik, yang kaya, kontrakannya hampir 200 pintu. Pintunya doang, Pak. Kira-kira seneng itu? Hidup kita udah dianggap, sudah dijamin pasti akan enak tuh. Nggak perlu capek-capek nyari duit. Kenapa? Kontrakannya 200 pintu. Satu pintu 2 juta setiap bulan. Kali 100 berapa tuh? Sebulan. Hah? Aman kita hidup. Dalam artian Anda makan minum aman tuh. Ini kekasih Allah. Allah punya semuanya ini. Apapun yang ada di muka bumi dan di langit punya Allah. Surga dan neraka punya Allah. Anda kekasih Allah. Allah cinta sama Anda. Kira-kira ditempatin di mana itu? Dijamin semua hidupnya. Nah, Nabi Ibrahim itu dapat gelar Khalilullah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kedekatan beliau, kecintaan beliau
dan ketundukan totalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak diragukan, udah teruji. Contoh, saya beri contoh nih. Dan kita enggak akan mampu seperti Nabi Ibrahim. Apa? Yang paling sering kita dengar aja lah. Diperintahkan untuk nyembeli anaknya. Nyembeli apa? Siapa? Ismail. Nabi Ibrahim itu punya istri dengan Sarah. Belum dikarunia anak, kawinnya bertahun-tahun. Lalu kemudian menikah dengan Siti Hajar. Baru dikasih anak tuh. Gimana cintanya Nabi Ibrahim tuh, senangnya tuh kepada Ismail, anaknya. Satu-satunya buah hatinya. Tiba-tiba lagi enak-enak punya anak, disuruh sembelih oleh Allah. Kalau ente yang ngalami, ente lakuin enggak? Enggak mungkin. Enggak sanggup kita. Tapi Nabi Ibrahim karena kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri, melebihi kecintaan terhadap istri dan anaknya, dia lakukan, Pak. Dia lakukan. Berarti Nabi Ibrahim benar-benar cinta sama Allah. Kenapa? Cinta kepada Allah itu diprioritaskan ketimbang cinta kepada dirinya sendiri. Maka dia sembelih. Tapi Allah enggak mungkin membiarkan Nabi Ibrahim menyembelih manusia. Enggak mungkin tuh Allah biarkan. Kenapa? Kalau ini terjadi, maka tradisi sampai sekarang yang kita sembelih siapa? Manusia. Allah enggak mungkin membiarkan. Allah nguji. Kira-kira ente cinta enggak sama saya tuh kata Allah. Ternyata kata Allah, ente lulus. Diganti. Dengan apa? Bikabshin azim. Dengan domba yang sangat azim, besar. Azim itu besar, indah, enak dilihat tuh. Kalau bahasa harga, harganya mahal banget. Dombanya siapa? Dombanya dari Habil. Habil itu kan pernah dulu diminta oleh Nabi Adam untuk berkurban. Untuk mendapatkan salah satu dari perempuan yang disukai oleh keduanya, Qabil dan Habil. Kata Nabi Adam, udah, untuk mengetahui siapa yang diizinkan oleh Allah untuk menikahi si iklima ini, maka masing-masing berkorban sesuai dengan profesinya. Qabil petani, Habil peternak. Habil mengorbankan domba yang paling indah yang dimiliki. Qabil mengorbankan tanaman yang paling buruk untuk dikorbankan. Allah pilih yang mana? Yang bagus dong. Makanya sampai sekarang kalau kita mau korban, jangan sampai ada cacatnya tuh. Umurnya juga ditentukan berapa tahun. Enggak sembarangan, Pak. Itu ada ilmunya. Kenapa? Menandakan bahwa Anda benar-benar mau berkorban karena Allah. Akhirnya yang diterima adalah korbannya Habil, diambil, dalam tafsir disebutkan seperti kilat mengambil domba itu, lalu ditaruh di langit, dipelihara di sana, diturunkan pada saat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail, digantikan bikabshin azim, dengan kibas yang sangat besar. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Cerita itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu maka jadi Khalilullah. Yang kedua, saya beri contoh. Ceritanya banyak sebenarnya. Yang kedua apa? Nabi Ibrahim itu dipuji sama orang. Bahkan malaikat pun nguji Nabi Ibrahim. Kenapa? Dermawan banget orangnya, Pak. Dia nggak akan makan siang kalau nggak ada orang yang diajak makan siang sama dia. Kalau kita makan siang, sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ada yang lihat, minta lagi nanti. Dia nggak akan makan siang kalau nggak ngajak orang. Kalau ada tamu datang ke rumah dia, disembelih apa? Unta. Kan ada ceritanya tuh. Saking hebatnya Nabi Ibrahim sampai dipuji oleh malaikat. Kenapa? Karena dia berkorban melebihi dari standar kita. Kalau dia berkorban. Apa kata Nabi Ibrahim? Seandainya saya diberikan anak, lalu Allah perintahkan kurbankan, saya akan kurbankan. Nah, itulah yang terjadi. Allah minta janjinya, maka disebutkan wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang telah memenuhi janjinya. Lulus gak ujian dari Allah? Lulus. Dapat gelarnya apa?
Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ujian yang pertama, nanti kita cerita lagi yang berikutnya. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Keturunan dari Nabi Ibrahim rata-rata jadi nabi, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semua itu. Tapi ada juga yang zalim, nanti kita ceritakan tuh. Ada yang zalim. Wa min dzurriyyatihima muhsinu wa zalimun li nafsi mubin. Dari keturunan keduanya Ishak dan Ibrahim. Ishak ini anaknya siapa? Anaknya siapa? Nabi Ibrahim punya anak siapa, Pak? Ismail dan Ishak. Ishak ini anaknya Sarah dan Ibrahim. Nah, dari kedua ini kata Allah, muhsinun wa zalimun li nafsi. Ada yang baik, ada yang zalim. Makanya Israel itu. Zalim itu Israel. Ada yang zalim itu. Maka dia disebut dengan Abul Anbiya. Kata Ibrahim itu dari kata Abraham dalam bahasa Ibrani. Diarabkan jadi Ibrahim. Apa itu? Kata ab itu abu. Abu itu artinya bapak. Sementara Ham itu bapak orang yang banyak tuh. Maka disebut dengan Abul Anbiya. Apa yang diuji kepada Nabi Ibrahim? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ingatlah ketika Allah Tuhannya menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat. Kata kalimat itu dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang diucapkan. Itu kalimat tuh. Ma yatakallamu bihi, sesuatu yang diucapin, kalimat. Tetapi dalam bahasa Arab juga itu bisa diartikan sebagai al-jumalu wa ta'biratul lati tahmilu ma'aniya kamilah. Yaitu kalimat atau ucapan, ungkapan yang membawa banyak makna yang sempurna. Itu kata kalimat. Di dalam tafsir disebutkan yang dimaksud dengan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat itu maksudnya asy-syara'i wal ahkam, dengan syariat-syariat dan hukum-hukum. Misalnya apa? Misalnya Nabi Ibrahim itu diturunkan syariat khitan. Khitan tuh. Apa khitan tuh kalau bahasa kita? Disunat. Jadi kalau sunat yang kita laksanakan dalam tradisi Islam itu adalah tradisinya Nabi Ibrahim. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Pada saat syariat ini diturunkan kepada Nabi Ibrahim gak langsung tunda, Pak. Langsung dia cari kapak. Kebetulan di depannya itu ada kapak. Dia sunat itu kemaluannya langsung. Jadi enggak, nantilah seminggu lagi. Enggak. Turun syariat kita langsung. Apa yang ada? Kapak tuh. Bapak kalau disunat pakai kapak gimana, Pak? Sampai ujung-ujungnya hilang juga itu. Langsung Nabi Ibrahim. Bayangkan hitam. Makanya disebut dengan millatu Ibrahim. Agama dan tradisi Nabi Ibrahim. Apalagi tuh yang diuji kepada Nabi Ibrahim. Misalnya yang kemudian jadi sunnah. Yang kita laksanakan. Apa? Mencabut bulu ketiak. Ya. Atau bulu yang ada di kita itu. Yang disebut dengan halqul ana. Atau misalnya membersihkan kubul dan dubur pada saat ketika kita buang air kecil dan buang air besar. Itu tradisi Nabi Ibrahim. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Apalagi wasiwak, bersihin siwak. Apalagi waqassus syarib. Apa qassus syarib? Kumis ini dipotong, dibersihin. Kalau kita dibiarin, yang dipotong apa? Janggutnya. Keliru enggak? Keliru tuh, tapi itu bagian dari sunnah. Apalagi wa taqlimul adhafir. Apa itu taqlimul adhafir? Kuku digunting. Itu Nabi Ibrahim tradisinya. Itu yang disebut dengan apa? Ujian dalam bentuk syariat. Ujian yang kedua dalam bentuk apa? Tadi penyembelihan anak
Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim bapaknya karena perintah Allah. Yang itu berat untuk dilaksanakan. Yang kedua, perintah perjalanan Nabi Ibrahim dari Syam, dari Palestina menuju mana? Menuju Hijaz untuk menemui putranya yang bernama Ismail yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk nempatin Hajar dan anaknya di mana? Hijaz. Yang kemudian nanti ceritanya itu menjadi cerita ritual perjalanan ibadah haji itu. Yaitu yang disebut dengan apa? Sa'i. Di situ ada Zam-Zam dan seterusnya. Itu kan mengenang kembali perjalanan Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan Nabi Ismail. Supaya kita ingat perjuangan mereka. Itu ujian yang kedua. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, fa'atammahunna. Maka kata fa ini adalah waw ataf atau huruf ataf tuh. Fa. Lalu apa? Atammahunna. Di sini menggunakan kata atamma, Pak. Bukan fa fa'alahunna. Kata fa'ala itu melakukannya. Tapi enggak digunakan fa'ala di sini. Tapi Allah menggunakan kata atamma. Apa itu atamma? Atamma itu artinya dalam bahasa Arab memiliki akar kata dari kata tamam. Tamam itu sempurna. Tamam itu tuntas. Tamam itu lengkap. Sebuah pekerjaan yang tamam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan sempurna, benar-benar selesai, tidak ada tersisa dan tidak ada terlewat. Itu namanya tamam. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata atamma. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyelesaikan perintah-perintah Allah itu dengan kualitas yang bagus, dengan jumlah yang bagus, sempurna, tidak kurang sedikit pun. Kalau kita melakukan sesuatu masih ada yang kurang, Pak. Salat masih ada yang kurang enggak? Banyak. Puasa masih ada yang kurang. Tidak sempurna. Tapi Nabi Ibrahim ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu dilaksanakan fa'atammahunna dengan sempurna. Nah, kata atammahunna kalau kita analisis dari aspek balaghah itu maksudnya apa? Yang pertama, secara kuantitas semua perintah dilakukan tanpa terkecuali, enggak ada yang tersisa dan terlewatkan, itu satu. Yang kedua, secara kualitas ia lakukan dengan tingkat keikhlasan, ketelitian, ketepatan dan keindahan yang tertinggi. Itu kata atamma dalam balaghah. Yang ketiga, tuntas. Ia jalankan tuntas, tidak setengah-setengah. Dan yang keempat adalah kata ini mengisyaratkan bahwa Nabi Ibrahim itu sudah mencapai level tertinggi dari setiap ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mau minta sama Allah aja dia enggan. Minta sama Allah enggan. Buktinya mana? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau setelah jadi nabi, itu kan beliau berani menghadapi para orang-orang musyrik, termasuk rajanya. Siapa rajanya? Saat Nabi Ibrahim hidup, siapa rajanya yang dilawan oleh Nabi Ibrahim? Namrud. Bayangkan Namrud, Pak. Namrud seperti Fir'aun, Nabi Ibrahim sendiri. Kalau Anda baca surah Al-Anbiya, bagaimana ceritanya itu Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya. Dengan logika yang matang dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cerdas loh. Logikanya jalan. Ketika dia hancurkan nih, berhala, yang paling gede didiamin. Taruh kapaknya di leher. Taruh kapak. Ketika masyarakat kaget ngelihat bahwa sembahan mereka dihancurkan, termasuk Namrud juga kaget, ditanya, man fahala hadza? Siapa yang melakukan ini? Yuqalu lahu Ibrahim. Yang ngelakuin Ibrahim tuh, kata masyarakat. Panggil tuh Ibrahim di sini. Terjadi perdebatan, Pak. Perdebatan ini. Nabi Ibrahim santai, kan masih muda dia. Apa kata Nabi Ibrahim bilang? Yang ngelakuin itu tuh yang paling gede tuh. Lihat tuh ada kampak itu, tuh. Diam semua, Pak. Kenapa? Lalu kemudian Namrud bilang, engkau mau bermain-main dengan kita.
Kau kan tahu namanya patung nggak bisa ngomong. Bagaimana saya mau bertanya sama patung? Nabi Ibrahim mulai. Bagaimana kau menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat tuh. Tuh logikanya Nabi Ibrahim. Yang namanya orang sombong, meskipun dinasihatin dengan logika yang benar, tetap sombong, Pak. Apa yang terjadi? Ini Ibrahim nggak benar nih. Hukum. Apa yang dihukum? Masyarakat diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar 40 hari 40 malam. Semua masyarakat ngumpulin kayu bakar, banyak kayu bakarnya. Banyak tuh. Dibikin satu tembok 40 meter tingginya. 40 meter, ini berapa meter nih? Berapa meter? Paling cuma 5 meter. Ini 40 meter. Di dalamnya bangunan itu ditaruh kayu yang dikumpulin oleh semua masyarakat 40 hari 4 malam. Banyak banget tuh. Di atas Nabi Ibrahim diletakkan di atas tuh. Kayunya dibakar. Seandainya itu burung lewat langsung matang tuh. Nabi Ibrahim di atas. Santai aja dia di atas. Kemudian dia bilang apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolong. Allah suruh malaikat Jibril turun untuk bertanya kepada Nabi Ibrahim apa yang dibutuhkan. Turun malaikat Jibril. Ya Ibrahim, alaka hajah. Apa yang kau butuhkan? Apa kata Ibrahim? Kalau kita Pak lagi keadaan gitu, yang nawarin malaikat Jibril, kita bilang apa tuh? Jibril, tolongin gua dong, mau dibakar nih, kan begitu kan? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Saya enggak butuh sama engkau. Bayangkan tuh. Apa kata malaikat Jibril? Is'alillah, minta sama Allah. Allah pasti akan kabulkan. Apa kata kata Nabi Ibrahim? Enggak perlu, cukup Allah tahu keadaanku sudah. Enggak minta. Itu yang dimaksud, artinya apa? Ketika ente minta sama Allah, seakan-akan ente nggak percaya sama Allah. Itu al-hikam tuh, diciptakan begitu. Maksudnya ke Nabi Ibrahim itu. Kenapa? Orang seperti Nabi Ibrahim itu nggak butuh lagi minta. Allah sudah tahu, sudah cukup selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Allah katakan kepada api, ya naru kurni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Cukup nggak dingin doang? Enggak. Kalau dingin doang bisa beku dia Nabi Ibrahim. Yang kedua, wasalaman, selamat. Kalau dibilang kuni bardan, Nabi Ibrahim kedinginan. Mati nggak kedinginan? Bisa mati. Tapi kata wasalaman, selamatkan Nabi. Nabi Ibrahim ada di dalam api seperti ada di gedung ber-AC. Santai aja dia. Sampai banyak orang yang kaget itu. Nah, di sini artinya apa? Ketika orang sudah sampai pemahaman yang tinggi tentang Allah, meyakini Allah akan membantu dia, selesai sudah. Maka Nabi Ibrahim itu dianggap orang yang mencapai derajat yang tertinggi di dalam kenabian. Maka sering disebut di dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita jelaskan apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim nih. Karena dia telah mencapai satu tingkatan tertinggi. Apa kata Allah? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berkata, ya Ibrahim, ini aku sungguh ja'iluka lin-nasi imama. Akan jadikan engkau sebagai imam buat semua orang manusia. Itu hadiah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa tuh imam? Kata imam itu artinya di dalam bahasa Arab artinya dari kata amma ya ummu, menuju. Dari kata itu muncul kata ummah. Dari kata amma. Apa itu ummah? Komunitas yang bersatu dengan satu pemimpin, itu ummah. Yang kedua, ummu, ibu. Dari ibu, maka jadi sumber kehidupan. Maka ada namanya Ummul Qura, Mekah. Itu jadi Ummul Qura. Al-Fatihah, Ummul Quran. Kenapa? Ibunya dari Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Dari kata itu muncul kata imam. Seseorang yang menjadi tujuan diikuti. Maka Nabi Ibrahim menjadi teladan. Teladan apa? Dalam bidang persoalan tauhid, contoh Nabi Ibrahim. Dalam persoalan kecintaan kepada Allah, contoh Nabi Ibrahim. Dalam persoalan tentang ketaatan kepada Allah, contoh Nabi Ibrahim. Jadi pemimpin dia. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nambah, minta sama Allah.
Qala wa min dzurriyyati ya Allah, masukkan juga keturunanku jadi pemimpin. Tuh, dia minta sama Allah. Apa yang terjadi? Allah kabulin. Gimana Allah kabulin? Dari keturunan Nabi Ibrahim itu sebagian besar jadi para nabi dan rasul. Dari siapa? Ishak, Ismail. Dari Ishak nanti para nabi-nabi dari Bani Israel itu dari keturunan Ishak. Yang disebut dengan Muhsin, orang yang berbuat. Siapa dari Ishak? Yakub. Habis Yakub siapa lagi? Yusuf. Kemudian muncul Musa, Harun. Siapa lagi? Yang kita tahu nih ya. Ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa. Antara Nabi Musa ke Nabi Isa itu ada ratusan nabi. Itu min dzurriyyati Ishak. Dari Nabi Ishak siapa? Samuel, Sam'un, Daniel. Yang kita sebut Daniel. Kemudian Sam'un, tahu Sam'un? Samson tuh. Yang punya kekuatan itu nabi namanya Sam'un. Itu dari min dzurriyyati Ishak. Dari keturunan Nabi Ishak tuh, enggak sembarangan tuh. Tapi kata Allah disebutkan, apa yang disebutkan oleh Allah? Qala la yanalu ahdil zalimin. Kata Allah, janjiku itu kepada engkau wahai Ibrahim tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang yang zalim dari keturunanmu wahai Ibrahim itu enggak akan jadi imam panutan. Tidak akan jadi contoh yang diikuti jadi teladan. Siapa? Mereka itu yang hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu itu. Maksiat. Maka diceritakan tentang Bani Israel itu. Minal Yahud wan Nasara. Diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu panjang tuh. Dan mereka ini disebut dengan zalimin. Orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jabatan imamah juga kena buat keturunannya? Seorang bapak, Pak, pasti akan mikirin anak cucunya. Dan seorang bapak ingin tugas orang tuanya diikuti oleh anak nyebarin tauhid dan jadi contoh. Makanya dari keturunan Nabi Ibrahim itu maka jadi contoh yang diikuti. Dari Nabi Ishak, Nabi Yakub sampai Nabi Isa itu jadi contoh yang diikuti. Sebagai seorang ayah, tentu Nabi Ibrahim menginginkan kebaikan yang sama buat keturunannya. Ini manusiawi. Berarti Nabi juga ada dimensi kemanusiaannya. Yang kedua, sebagai seorang Nabi Ibrahim dia ingin agar misi tauhid ini yang diperjuangkan terus diteruskan oleh orang-orang yang dia percayai dari keturunannya sendiri. Makanya Nabi Yakub ketika dia meninggal, dia kumpulin anak-anaknya. Dia bilang, "Ma ta'buduna mim ba'di." Ada enggak begitu, Pak? Apa nanti yang kalian sembah setelah aku meninggal? Kalau kita mau meninggal, kumpulin anak-anak kita. Apa yang kita tanya? Nanti ente kalau gue nggak ada hidupnya gimana tuh? Cari hidup, Pak. Tapi Nabi Yakub ketika dia mau meninggal dikumpulin anak-anaknya dia bilang, kalau aku meninggal kamu mau nyembah siapa? Apa yang kamu sembah? Apa kata anak? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq. Apa kata mereka? Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan siapa? Nenek moyangmu Ibrahim, Ishak, Ismail dan Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tetap dia pegang. Karena itu maka untuk membuat nenek moyang kita itu bahagia di alam barzakh, kita harus jadi orang baik. Jadi kita ini punya orang tua udah meninggal nih, Pak. Supaya orang tua kita ini bahagia di alam kuburnya, anak-anaknya harus jadi orang baik. Itu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum
Sesungguhnya amal-amal kalian nanti akan diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kalian dan keluarga-keluarga kalian. Fa in kana khairan istabsyaru bihi. Kalau seandainya apa yang kita lakukan ini baik di dunia, maka nenek moyang kita, orang tua kita itu di alam barzah itu mereka istabsyaru bihi. Mereka akan gembira, dia ceritain sama teman-temannya sesama ruh, dia bilang, tuh anak gue tuh. Dia terusin, gue punya kebiasaan baik apa? Gue dulu masih muda sering sedekah. Dia terusin sedekah. Gue punya majlis taklim tuh, dia terusin majlis taklim gue tuh. Itu namanya amal yang gak terputus, Pak. Itu bikin orang tua bangga. Tapi kalau anaknya mabok-mabokan, mencuri, gak benar hidupnya, apa kata orang tua yang sudah meninggal? Dia minta sama Allah, ya Allah, la tumithum atta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka sebelum kau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana kau berikan petunjuk kepada kami. Bayangkan Pak, orang tua kita di sana. Makanya mumpung kita masih hidup, bahagiakan orang tua kita seperti Nabi Ibrahim tuh ingin anak-anaknya tuh jadi orang-orang seperti dia, imam. Wa min dzurriyyati. Kenapa? Karena itu akan nerusin tradisi dia. Nah, salah satu yang bagian dari bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal adalah yang bagus tradisi itu tetap kita lanjutkan dan jalankan. Tapi kata Allah, imam, predikat imam yang kau minta wahai Ibrahim, itu enggak akan pernah menyentuh anak keturunanmu yang zalim. Makanya kata zalim itu dalam bahasa Arab itu dari kata lam mim yang berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan dari kata adil. Zalim dan adil itu berbeda itu, bertentangan. Maka kata zalim itu artinya gelap, kelam. Dan orang yang zalim itu ada 3 kata para ulama. Dia zalim sama Allah, dia zalim sama dirinya sendiri, dan dia zalim sama orang lain. Kalau zalim sama Allah apa? Hak-hak Allah enggak diberikan. Apa hak Allah? Salat, kita puasa, itu hak Allah tuh. Tapi kalau zalim kepada diri kita apa? Ini diri kita, Pak. Allah suruh kita memberikan makanan kepada diri kita yang halal. Tapi kita kasih tubuh kita dengan makanan yang haram. Itu zalim inti sama diri inti. Makanya hati-hati Pak, makanan-makanan itu. Kita lihat ini haram atau halal nih. Yang subat aja kita harus tinggalkan. Yang ketiga, zalim sama orang lain. Maksudnya apa? Hak orang lain jangan ente ambil. Orang lain jangan ente zalimi dengan lidah ente, dengan pikiran ente, ataupun dengan perbuatan ente. Kenapa? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar dari Nabi Ibrahim ini yang pertama, kalau kita ingin dijadikan sebagai imam, sebagai panutan, maka contoh Nabi Ibrahim yang kecintaannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah itu luar biasa sampai melebihi kecintaan kepada dirinya dan kecintaan kepada keluarganya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Wallahul musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.